Ya, maaf ya, saya tadi nggak nge-record. Kemarin juga recordannya tidak bisa di-save katanya dari si cloud-nya, tapi nggak apa-apa lah, gitu. Nah, ini, ya begitu ya teman-teman. Jadi, simpelnya itu kalau teman-teman melihat printer, ini proses SAP ini juga termasuk ke dalam sistem printer itu. Jadi saat satu register itu dijalankan, binary itu dikirimkan, misalkan teman-teman ini ingin ngeprint Hello World gitu kan, itu tidak langsung HELLO-nya itu diprint sekaligus, langsung jadi kayak sablon gitu, enggak. Tapi dari atas dulu kan, garis atas, dot per in-nya, jadi ada DPI-nya itu yang mana saja di kertas itu yang bisa disemprotkan tinta, ada yang tidak. Nah, ini proses fungsinya seperti itu. Jadi fungsi binary ini nanti akan mengecek nih. Jadi apakah dia 000, kalau 000 atau 0010, dia ini tidak akan daerah-daerah area mana saja yang dilewati oleh si head dari apa namanya, head tinta dari printer itu, si head dari cartridge ya. Jadi dari cartridge itu kan dia punya head juga. Nah, si cartridge ini biasanya punya logic board juga. Nah, dari logic board ini diberikanlah register tadi inputan dari binary itu. Jadi nanti pas pada saat dijalankan, garis mana saja yang disemprotkan tinta, ada yang tidak. Nah, nanti di baris kedua, mana juga yang disemprotkan tinta dan yang tidak. Sampai nanti di hasil akhir, dia ini begitu hasil akhir nih, dia ini akan mereset di clear. Nah, inilah fungsi dari pengendali atau pengurut. Jadi register instruksi inilah nanti yang akan menentukan gitu. Ini nantinya akan dibuang kemana. Kalau misalkan tidak ada lagi instruksi lanjut, maka dia akan menggulung kertas keluar dan si head cartridge-nya ini kembali ke posisi nol atau di-clear-kan lagi gitu. Itu tadi fungsi eh, dari register pengendali pengurus. Seperti itu ya. Jadi eh, eh, contoh data 12 bit yang berasal untuk suatu kata pengendali komputer, tahu tentang apa yang harus dikerjakan tadi. Jadi memberikan instruksi ke head cartridge-nya ini, mana area yang gelap yang disemprotkan, mana area yang tidak gelap yang tidak disemprotkan kita. Jadi si uh, controller ini uh, pada printer black and white rumit. Dia ini hanya menentukan area mana yang gelap dan yang tidak. Tapi pada printer yang sudah menggunakan CMYK, Cyan Magenta Yellow, sama saya lupa satu lagi apa K-nya ya, Cyan gitu kan. Apa Cyan Magenta Yellow sama aduh saya lupa K-nya gitu kan. Nah, dia ini oh kite 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 itu black ya, warna hitam, kite gitu. Nah, dia ini menentukan nih mana yang gelap dan yang tidak. Kalau di yang berwarna ya, atau RGB lah, printer-printer berwarna, dia ini menentukan warna mana yang akan dikeluarkan oleh head yang akan menutupi satu area tersebut gitu. Jadi lebih rumit kalau yang untuk berwarna. Nah, ini contohnya. Jadi bagaimana register-register itu bereaksi terhadap topi positif sinyal detak berikutnya. Misalkan API-nya tinggi, masuk ke LM-nya rendah, berarti bahwa isi pencecah program ditahan di dalam MAP, dan topi positif berikutnya nanti tidak akan dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, ini fungsi akumulator. Akumulator sebagai register buffer, menyimpan jawaban sementara, tahap menengah, dan intermediate selama komputer beroperasi. Jadi dalam gambar yang tadi, akumulator mempunyai dua macam keluaran. Keluaran dua keadaan secara langsung diteruskan ke bagian penjumlahan pengulangan. Keluaran ketiga keadaan dikirimkan pada busway karena ini nanti akan diproses lagi. Itu kata 8 bit dari akumulator secara terus-menerus menggerakkan rangkaian penjumlahan pengurangan. Jadi lalu ya, kata yang sama juga muncul pada busway di bila mana EI-nya tinggi. Terus seperti itu. Nah, ini bagian ALU.
Pada SAP1 menggunakan sebuah penjumlahan pengurangan komplement 2. Jadi bila ada satu sistem yang berharga rendah, maka keluaran jumlahan dari penjumlahan pengurangan pada gambar 10, contohnya seperti ini rumusannya. Sistem sama dengan A tambah B, S sama dengan A tambah B. Jika SO tinggi, keluaran berupa selisih. Jadi A sama dengan A tambah B, apa ini, kuadrat. Kuadrat apa? Sebentar. Oh, bukan. Des. Jadi ini komplement dua ya, pakai ekuivalen seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini register B adalah register buffer. Jadi buffernya ada dua tadi. Di mana tadi? Di bagian akumulator juga sama. Dia juga register buffer juga. Dia register buffer yang terakhir di antara register buffer yang ada. Register ini digunakan dalam operasi arimatik gitu. Jadi sinyal yang rendah dari tepi positif dari sinyal detak akan menghasilkan kata pada busway ke dalam register B. Terus seperti itu. Memang agak pusing ya kalau dijelasin karena kan ini juga prosesnya dia prosesnya apa namanya? Dia prosesnya tidak tidak lambat di prosesnya. Prosesnya ini cepat banget gitu. Bahkan hitungannya bukan hitungan detik lagi di situ. Nah, ini register keluaran dari contoh tadi dari proses 8 ke 1 telah dibahas secara kerja register keluaran. Pada hasil operasi komputer, akumulator berisi jawaban dari persoalan yang diselesaikan. Jadi, pada saat ini kita perlu memindahkan jawaban yang bersangkutan ke dunia luar. Nah, ini dunia luarnya ini dalam tanda petik. Jadi bisa ke monitor, bisa ke printer, atau kemanapun ya di situ. Nah, ini hasilnya ini berupa output port gitu. Karena data yang telah diproses dapat meninggalkan komputer melalui register ini. Dalam mikrokomputer, bandar-bandar keluaran dihubungkan dengan rangkaian perantara interface sirkuit, alat-alat seperti printer, tabung sinar katoda, atau CRT. Ini sinar katoda, tabung sinar katoda, atau zaman dulu ini disebutnya kan monitor ya, monitor CRT di situ. Terus ada therapy writer, itu ada macam-macam lah, itu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini peraga binernya 8 buah LED, misalkan biner pada satu barisan terjadi 8 buah LED, contoh simpelnya. Setiap LED ini dihubungkan dengan sebuah flip-flop. Flip-flop ini kan input-output ya, atau biner juga, 1, 0 gitu. Nah, maka peraga biner akan menjanjikan sisi bandar keluaran. Kita dapat melihat jawaban itu dalam bentuk biner. Kan 1, 0, 1, 0, nyala, mati, nyala, mati. Seperti itu ya. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau pusing? Ada yang ingin ditanyakan, Mangga? Mungkin dikit-dikit lah Pak. Gimana? Nggak ada sih. Habis Aman sih, putar aman, lagi. aman. Jauh ini aman. Aman. Oke, siap. Sudah paham apa sudah pusing? Setengah-setengah Pak. Gimana? Setengah-setengah. Yang penting masuk. Setengah-setengah boleh. Nanti tinggal dipelajari lagi. Memang kalau sekilas itu tidak akan terlalu memahami karena ini kan apa namanya proses ini adalah proses yang dilakukan di dalam komputer yang kita tidak bisa melihat gitu prosesnya. Tapi rangkaiannya ini seperti ini alurnya, alur kerjanya. Jadi saat teman-teman tadi kan outputnya ini bisa apapun ya, bisa ke monitor, bisa ke printer. Jadi kalau teman-teman, jadi sekarang kalau teman-teman ngeprint gitu kan, mungkin kalau dulu teman-teman ngeprint ya udah asal ngeprint. Tapi kalau sekarang kan teman-teman bisa bayangin nih, oh saat saya ngeprint, kok bisa ya? Misalkan saat saya ngetik, dan kita ngetik nih dari energi mekanik dari keyboard, kita tekan huruf W misalkan. Terus tekan lagi huruf G, terus tekan lagi huruf I misalkan, atau apapun lah. Teman-teman ngetik nih, jadi satu halaman. Atau pada saat nanti teman-teman ngebikin skripsi, atau teman-teman membuat tugas, atau lain sebagainya, nanti teman-teman ini kan juga ngeprint tentunya ya. Kalau misalkan di skripsi ini kan otomatis ada berapa halaman, kalau misalkan teman-teman sempro nantinya, gitu kan,
mau jurnal, mau apapun, ini tentunya kan juga nanti ke dosen pembimbing, di print gitu kan, terus bawa ke dosennya, Pak ini proyek saya nih, apakah di ACC atau tidak, gitu kan. Dosen rata-rata kalau zaman saya dulu, entah ke zaman teman-teman sekarang ini, apakah masih diperlukan alat cetak atau tidak, atau misalkan dosennya sudah menggunakan, ya sudah PDF-nya kirimin ke saya, nanti tinggal dicoret-coret di PDF-nya kan bisa saja seperti itu. Nah, kalau pun tidak, misalkan teman-teman ketemu lagi dosen yang misalkan ini harus tetap harus di-print nih dosen pembimbingnya misalkan. Nah, teman-teman bisa ngebayangin, oh begini nih alurnya, alur dari proses apa namanya arsitektur atau eh, apa namanya perancangan dari sistem komputer untuk ngeprint gitu. Nah, kenapa sih teman-teman harus mempelajari? Kan tidak semua teman-teman ini, karena teman-teman ini apa? Sistem informatika apa teknik informatika nih, teman-teman? Prodinya. Teknik informatika, Sambil. Pak. Sistem, ada yang di teknik informatika nggak? Semua sistem informatika ya? Iya, Ya. Pak. Nah, apalagi teman-teman kan nantinya misalkan dari sistem informatika, teman-teman lanjut kuliah di S2 misalkan, lanjut lagi ke S3, terus jadi peneliti. Nah, teori-teori dasar seperti ini akan dapat dikembangkan lagi ke depannya. Makanya kan ada sejarah perkembangan komputer dari mulai mikrokontroler, mikroprosesornya ini yang masih sederhana, dari mulai menggunakan SAP1 seperti ini dan seterusnya. Karena di SAP1 ini dia ini masih hanya menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Ini masih simple di situ. Jadi tapi sesimpel-simpelnya ini di dalam prosesor 8088 saja yang zaman pertama, berarti kalau misalkan komputer pertama ini berarti masih masuknya ke dalam kode AT di situ 8088. Belum nanti masuk ke 286, 386, 486 itu kodenya ya, kode 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 prosesornya. Jadi zaman dulu itu pertama keluar komputer mulai modern itu komputer prosesornya AT di situ. Ini pakai 8088. AT ini sudah menggunakan pot-pot yang lumayan canggih. Kalau tadinya komputer ini segede rumah atau misalkan segede mobil gitu kan segala macam. Ini sudah mulai kecil, sudah mulai desktopable. Ya, seperti apa berarti sekarang ya? Kalau misalkan teman-teman punya oven oven kegedean ya, oven listrik lah, nah segede gitu tapi berat gitu, monitornya terpisah gitu, monitornya masih monitor tabung CRT yang warnanya itu cuma ada hijau hitam atau putih hitam di situ atau biru hitam, jarang yang merah hitam di situ. Si warna layarnya ya yang ditampilkan warna command line dan masih CLI sistemnya, masih command line interface di situ. Jadi teman-teman masih semuanya diketik manual, masih di DOS. DOS ini operating system yang lumayan lama, sampai sekarang masih dipakai DOS. Kalau teman-teman menggunakan Windows, itu kan ada command line CMD. Nah, CMD ini DOS yang ada di dalam Windows. Atau teman-teman menggunakan Linux misalkan. Linux ini kan ada terminal, itu bisa menggunakan ataupun Macintosh itu menggunakan sistemnya sama seperti DOS, seperti itu, command line CLI-nya, bukan GUI ya, gitu. Nah, eh zaman dulu komputer yang besar seperti itu sudah lumayan canggih karena di port dia sudah menggunakan port-portnya. Ada port yang digunakan itu PS2 atau PS2 itu port untuk keyboard dan mouse ya, PS2 atau keyboard yang zaman gede serial. Jadi ada serial, ada PS2, terus ada lagi port printer itu juga ada banyak, ada yang besar, ada yang 36 port, 36 titik di situ portnya, ada yang 27 port, yang 27 titik.
di situ. Kalau sekarang teman-teman ngeprint kan sudah pakai USB semua, bahkan udah ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai wireless, ada yang pakai LAN dan lain sebagainya ngeprint itu gitu. Kalau zaman dulu itu port masih pakai port galabag lah kalau kata orang Sunda mah gitu kan, yang gede-gede, ada yang 32 port, ada yang 27 port. Terus dulu belum ada USB, masih jarang. USB itu belum belum muncul. Bahkan dari CPU ke monitor saja itu masih menggunakan port PGA di situ yang gede. Port PGA juga ada dua, ada yang 64, ada yang 32 di situ. Nah, jadi gede banget. Ada yang, maaf, ada yang 30, 36 dan ada yang 24 di situ si portnya itu yang untuk PGA. Nah, nanti di situ ada lagi memorinya ini masih menggunakan bukan DDR tapi memori yang memori awal di situ yang memorinya itu yang gede-gede gitu. Terus macam-macam lah. Terus ada lagi buat VGA. VGA-nya itu port PGA, port PGA-nya tapi bukan seperti yang di Pentium 1 sampai Pentium 4 port PGA-nya atau yang sekarang-sekarang juga masih ada ya port PGA itu. Ada yang PCIe, tapi yang dulu itu belum PCI, masih ISA namanya. Masih portnya itu panjang-panjang. Jadi si penampangnya atau PCB-nya itu masih gede-gede, masih masih wah segede apa gitu, segede talenan gitu kan. Nah, terus mulai ke 286, 486, 486 ini ada yang sudah menggunakan PCI, port PCI, terus sudah mulai ada USB-nya, terus masuk ke Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 sudah mulai ada USB, Pentium 4 sudah menggunakan apa namanya DDR, terus sudah masuk ke apa namanya dual core, core to duo, gitu kan. Terus masuk ke prosesornya kalau di Intel masuk ke dari core to duo ini apa dari core to dual core ke core to duo, terus masuk ke Core i3, Core i5, Core i7, terus sampai sekarang di situ. Nah, belum lagi sekarang ada mini komputer dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melihat sebentar, Eh, cuma itu ya sebentar. Nah ini dia. Oke, bentar. Saya lupa lagi. Sekedap, sekedap, sekedap. Nah, nah ini bentuknya. Jadi ini bentuk memori, ini bentuk prosesor yang tadi saya ceritakan, gitu kan? Ini tentang prosesor grafik dan lain sebagainya lah. Ini prosesor yang memiliki 200 sekian ribu transistor. Di sini ada transistornya, ada memorinya, dan lain sebagainya. Ini bentukannya. Kebayang kalau kita ini tuh sudah diperbesar. Sebelumnya kan kecil banget gitu. Nah, ini yang ada di prosesor. Ini kalau kita zoom ini ya gede banget gitu kan. Banyak banget lah jalur-jalurnya pokoknya jelimet gitu. Belum nanti ada lagi apa namanya? Nah, ini SAP instrukturnya. Ini yang SAP 1 ya. Nah, ini ada bentukannya seperti ini. Ini yang pakai SAP ada yang GUI, terus ada ini ada Fiori, ada Sahana, terus ada SAP HANA dan lain sebagainya. SAP HANA dan BAP dan lain sebagainya. Ini nanti bisa teman-teman pelajari, gitu kan? Apa sih maksudnya? Gitu. Ada platform-platform dan lain sebagainya, gitu. Jadi tadi kebayang kalau misalkan ini dari prosesor yang kecil, kalau tidak disederhanakan, ini kebayangkan ratusan ribu transistor, kalau misalkan tidak disederhanakan, terus menggunakan sistemnya seperti apa, di Silicon Valley-nya ini dibuat zaman dulu, prototipe-nya dan lain sebagainya, ini kebayang
Kalau misalkan tidak disederhanakan, ratusan ribu ini mungkin sekarang sekelas apa ya? Sekelas bisa sekelas tronton atau misalkan bisa sekelas double ankle gitu segala macam gitu. Si gedenya prosesor apa segede ya gedenya komputer ini prosesornya aja ini sudah besarnya seperti apa gitu. Makanya disederhanakan dengan chip-chip yang kecil dan dengan transistor-transistor yang kecil di dalamnya dan ini di dalamnya rangkaian elektronik. Komputer itu kan rangkaian elektronik. Nah, terus eh, sistem AI ini apa ya sama rangkaian elektronik harus harus lemah juga gitu. Tapi prosesor generasi sekarang itu sudah bisa menjalankan AI di dalamnya gitu. Jadi tidak memerlukan GUI gitu untuk menampilkannya lagi. Tapi ya masih sederhana. Tapi udah bisa gitu. Kebayang beberapa generasi berikutnya mungkin tidak memerlukan lagi memori yang besar. Kalau zaman dulu kan masih ada HDD ya, hard disk drive. Hard disk drive ini kan besar. Bahkan belakangan diketahui Nokia tipe berapa itu bekerja sama dengan Toshiba bukan menggunakan NAND flash, bukan menggunakan memori NAND untuk menyimpan sistemnya untuk menjadi random access memorinya, tapi dia menggunakan hard disk kecil yang sudah dimodifikasi kecil banget, di dalamnya ada platter, ada head dan lain sebagainya. Jadi kebayang eh, apa namanya zaman dulu itu orang-orangnya, pemikir-pemikirnya itu seperti apa gitu, sehingga menciptakan atau menemukan komputer yang secanggih sekarang ini. Teman-teman sekarang kalau mau keluar, nggak bawa laptop, nggak usah khawatir kan. Handphone teman-teman aja sudah bisa melakukan mengetik, menjadikan voice to text, dan lain sebagainya. Ada aplikasi-aplikasi di dalamnya. Jadi, saya lebih cenderung kalau melihat smartphone, ya memang smartphone, cuman saya lebih cenderung itu lebih ke komputer yang bisa telepon, seperti laptop, tapi ada fungsi teleponnya. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa? Karena di dalamnya ini sudah memenuhi unsur, adanya prosesor, adanya memori, adanya aplikasi, adanya sistem, terus juga ada koneksi yang terhubung segala macam. Kalau zaman dulu kan telepon ini hanya sebatas voice and text, teksnya juga tidak terhubung ke internet protokol, tapi masih menggunakan sistem pulse protokol, menggunakan sistem pulsa di situ. Nah, kalau sekarang kan handphone sekarang menggunakan, apalagi kalau sekarang teman-teman telepon lewat WA, itu kan sudah menggunakan VoIP, Voice of Internet Protocol. Nah, ini juga sama, sudah menggunakan SAP di situ sistemnya, ada arsitekturnya, dan itu aplikasinya, operating sistemnya ya Android, di situ Android atau apa namanya Apple, atau misalkan Windows juga kan ada Windows Phone dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai SAP? Mungkin, mungkin cukup sih, Pak. Cukup ya? Oke. Sambil saya absensi kehadiran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita harusnya ada 9 orang ya. Yang hadir sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh, bertambah kalau tadi masih 5 sebentar. Saya stop share screen dulu ya. Oke, baik. Saya absen dulu. Tiara Saputriyeni. Tiara hadir? Oh, hadir ya? Hadir Pak. Hadir. Wanda hadir. Wanda Noviandini Azahra. Hadir Pak. Ahmad Yasin Barnawi. Hadir. Ada. Oh iya, siap Kang Yasin. Kelvin. Kelvin tidak ada ya? Oke, Kelvin tidak hadir. Sebentar. Oke. Kelvin tidak ada. Muhammad Eri Saputra.
Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Eri Saputra hadir. Kauman Arna Wibawa Hadir nih. hadir. Sama Ligan. Ligan hadir? Di jalan sih kayaknya mah. Kebanjiran, Di- kebanjiran. Oh, kebanjiran. Siap. Ardafa. Ardafa Yustira. Ardafa hadir? Ardafa hadir? Di sininya ada, Ada tapi mah kayaknya tapi ada ya? ketiduran ini mah. Kayaknya. Hujan, siris sebenarnya. Aduh, dari di Parene, cina ya. Terus saya, beri ngadangukeun dosen. Iya kayak mah kayak gitu kayak Fahri Fatih Arjuna, tidak ada ya? kerja Pak. Kerja? Masih Oke. kerja. Siap. Baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, sudah ada enam. Kehadiran enam. Bisa on cam, teman-teman? Interval kedua sebelum penutupan. Kita on cam dulu. Siap. Oke. Tiara bisa on cam, Tiara? Oke. Baik, kita screenshot ya. Satu, dua, tiga. Sip. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekedap saya simpan dulu bising tiba-tiba parem. Tidak ada datang kena. Oke. Sip. Nah, step all-nya tidak muncul. Harus diupdate segala ini, si pik-piknya. Oke. Sip. Baik, teman-teman, apa bingung? Organisasi arsitektur komputer kadang-kadang bingung. Kenapa? Karena kita tidak melihat proses yang secara real, gitu kan? Karena itu kan tersembunyinya, prosesnya bekerjanya itu tersembunyi. Jadi si komputer ini hanya sebatas memberikan satu operasi kerja yang bisa kita lihat. So, sekarang saat teman-teman ngeprint, kan begitu klik tombol print, langsung alatnya bekerja, langsung ngeprint. Tapi kan teman-teman tidak melihat prosesnya, datanya dikirim na kumaha, terus misalkan kenapa sih ngeprint teh kudu garis gitu kan? Sampai saat ini saya belum menemukan alat pencetak yang bisa mencetak secara langsung. Jadi misalkan satu lembar blok selembar gitu. Belum. Nah, tetap masih satu garis. Mau itu pointer, alat yang gede ya, printer yang gede. Mau plotter, terus mau naon ya, printer laserjet, bahkan laserjet juga sama. Proses prinsip kerjanya sama, segaris-segaris. Jadi dari drum serbuk tinta itu disemprotkan, itu berbentuk laserjet. Kenapa cepatnya? Karena memang prosesnya tidak berbentuk cartridge. Kalau cartridge kan tadi clear dulu, balik deh. Kalau si laserjet tidak, gitu. Nah, ini fungsinya apa sih teman-teman mempelajari organisasi arsitektur komputer saat teman-teman nanti bekerja, misalkan teman-teman bekerja di Hewlett Packard, di HP, di bagian divisi printer misalnya. Atau teman-teman bekerja di naon deui nya, Canon, terus Xerox, di Fuji Image, terus di mana-mana lah. Itu teman-teman misalkan membuat satu sistem untuk memproses mikroprosesornya atau mikrocontroller atau logiknya gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mengetahui gitu. Ini harus dikirim ke sini atau simpelnya
saat teman-teman membuat game. Game kan kalau sekarang kan gampang ya, pakai apa? Sisa gitu kan, pakai apalagi Steam, pakai ya banyak lah gitu kan aplikasi yang bisa dipakai untuk game. Tapi pernah nggak teman-teman mencoba berpikir kumanya cara bikin aplikasi? Nah, contoh simpel, saat teman-teman ingin membuat suatu aplikasi drawing, contoh misalkan seperti Corel atau Adobe atau misalkan Canva. Jadi bukan pengguna, tapi teman-teman membuat aplikasi. Nah, kan bisa saja gitu. Contoh lain, misalkan teman-teman ingin membuat AI kayak ChatGPT, kayak Gemini, terus kayak apalagi Black Box dan lain sebagainya. Sekarang ini kan kita ini lebih banyak memproduksi sarjana-sarjana teknik informatika yang menghasilkan aplikasi yang dibikin dari aplikasi tertentu, tidak tidak menghasilkan atau sedikit sekali menghasilkan yang membuat aplikasinya. Contoh misalkan C++ atau misalkan membuat aplikasi Python dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini suatu saat nanti mudah-mudahan ada teman-teman yang tertarik ke dunia hal seperti itu. Ya, demikian teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya close saja. Karena di sini juga hujannya lumayan. Di sini ada yang mau pulang. Siapa tadi yang masih di tempat kerja? Kang Yasin? Ya, Pak. Di daerah mana, Kang? Batu Nunggal, Pak. Batu Nunggal lumayan. Batu Nunggalnya di mana? Batu Nunggal ini payun sekolahan, Pak. Di iya naon SD naon teh di Batu Nunggal teh. Alosius. Alosiusnya, nya Oh, Alosius. Aya SD oge di dinya teh SD negerinya. Oh, ieu mah di Alosiusna. penuh payun Alosius, Pak. Manggar, Waduh, Manggar. Daerah nya penuh Caket Manggar. nya lewat Pengker berarti ka Mengernya. Oh, beda. Nya lewat dinya. Aya Inaba berarti deket ka Inaba di dinya. Oh, Nya banjir atau di dinya masuk banjir. banjirnya, macetnya. Nya Iya, ge. Aduh, bingung. banjirnya Ulina macetnya. kumaha? Iya, aduh. Nya nah can pulang wayah kieu nih kan. Iya, Pak. Shift, double shift dah. Oh, ada masih berarti pulangnya kayak pagi. Kayak kedap deui sih. Wih, Ah, nama. sekarang pagi. Ya, ya. Hati-hati ya di musim Ya, hujan qadarullah kemarin ge ngabahas nah cenah teh musim kuduna musim halodo cenah teh hujan wae. Cek saya teh da eta mah kumaha loh da urang mah salah kuwayangnya kumaha cek dalang. mohon. Dinikmati lamun cek Ustaz Epi mah cenah Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup tong riweuh gitu. Siap atuh. Iya, mangga atuh kalau begitu mudah-mudahan lancar di perjalanan, tidak kekurangan satu Amin, apapun. amin. Iya, iya. Baik Pak teman-teman izin live yang dulu, lain, Pak. iya, kumaha kan? Izin ya, izin live. Jumpa. Siap, siap, siap. Nah, mangga, mangga. Saya tutup ya. Bilahi Ya. fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, ya, silakan kalau yang mau live, silakan. Saya mau close Tipayun, dulu. Pak. Mangga, mangga, mangga. Hati-hati, Kang Kauman.